Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabiratul Lailia, NIM E 2019-2254. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kedua, perencanaan pembangunan syariah. Pertanyaan yang pertama, coba Anda jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Karena jika mengaca pada jumlah populasi muslim di dunia yang sudah mendekati angka 2 miliar dan diproyeksikan mencapai 2049 miliar. Kita juga ketahui jika di Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam. Hal itu yang awal mulanya mampu mempengaruhi kebutuhan produksi, distribusi, konsumsi agar sesuai dengan syariat Islam dengan memanfaatkan pada sektor industri halal agar berkembang. Tidak hanya itu, mungkin maraknya tren Islami dari segi kebutuhan halal food, fashion muslim, pariwisata halal, Islamic finance yang sudah dapat kita rasakan sekarang bisa menjadi keran agar kedepannya industri halal lebih bisa berkembang karena kebutuhan dan kesesuaian sesuai tuntunan syariah. Yang kedua, menurut Anda, apa perbedaan pengembangan industri halal yang menjadi negara OKI dengan non-OKI? Tolong jelaskan. OKI merupakan kepanjangan dari Organisasi Kerjasama Islam, sedangkan non-OKI merupakan negara penduduk muslim minoritas. Jika dikaitkan dengan sektor industri halal, antara negara OKI dan non-OKI ada perbedaan, yaitu pertama, jaminan produk halal yang dihasilkan oleh negara OKI rendah. Hal itu diakibatkan mengenai perbedaan sertifikasi atau tanda halal antara negara yang terlibat dalam perdagangan produk halal. Adanya perbedaan mazhab yang dianut di tiap negara sehingga terdapat perbedaan interpretasi halal terhadap suatu produk. Yang kedua, menurut Global Muslim Travel Index atau GMTI, non-OKI salah satunya seperti negara Jepang, Taiwan, Korea Selatan, kini juga semakin gencar menjaring pasar atau industri halal untuk menarik wisatawan muslim dengan strategi utama yakni akses komunikasi lingkungan dan layanan, sehingga negara non-OKI kebanyakan memanfaatkan keunggulan potensi wisata yang ada di negara tersebut. Yang jelas berbeda dengan kebanyakan negara OKI yang masih berkutat mengenai sertifikasi produk. Yang ketiga, menurut Anda, apakah paradigma pengembangan industri halal di negara OKI dan non-OKI tersebut sama? Tolong jelaskan. Tidak sama, karena mengingat negara yang tergabung dalam OKI memang mayoritas Islam, maka mereka pastinya menerapkan paradigma sesuai dengan tuntunan nilai syariah dan mereka menerapkan industri halal dengan mengacu pada aturan dan koridor tidak keluar dari petunjuk syariah, dan tujuannya pun pastinya nanti demi kemaslahatan umat mencapai falah. Sedangkan negara non-OKI yang memang minoritas Islam dan kebanyakan pemerintah juga non-muslim, maka nantinya paradigma yang dipakai hanya berorientasi pada keduniawian dan mengacu pada profitabilitas semata untuk mendongkrak negara tersebut agar makin diakui di mata dunia baik sesama negara non-OKI atau OKI. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.